Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast Pancasila bersama aku Fanya Difabril Sami sebagai host di sini dan rekan aku Muhammad Hedi Wadila sebagai host juga di sini. Wah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Ed. Wah iya, silakan mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Syula Fadila sebagai narasumber 1. Saya Nia Karlina sebagai narasumber 2. Saya Nabila Nidya Rizky dengan narasumber ketiga. Wah, gimana nih kabarnya? Sehat ya? Kok kayaknya lemes banget kalian? Sehat dong, Nia gimana nih? Sehat dong, tapi cuma lemes aja sih gara-gara puasa. Kalau Nabila gimana? Alhamdulillah sehat dong. Wah, bagus deh kalau hari ini pada sehat semua. Kita harus tetap semangat ya walaupun lagi puasa. Nah, hari ini kita mau bahas materi apa nih, Ed? Nah, jadi hari ini kita akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia. Nah, Mbak yang cantik ini kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang filsafat? Nah, kalau sepengetahuan aku nih, filsafat merupakan ilmu atau teori yang menjadi dasar alam, pikiran, dan sesuatu untuk melakukan kegiatan. Nah, kalau Pancasila itu sendiri menurut kalian apa sih? Jadi Pancasila itu 5 sila dengan satu kesatuan yang berasal dari nilai luhur dan bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam dalam artian Bhinneka Tunggal Ika. Oh, itu definisi dari Pancasila. Berarti kalau definisi dari filsafat Pancasila itu apa ya? Jadi, bisa aku simpulin nih, kalau Pancasila sebagai sebuah filsafat, yaitu cerminan sebuah pemikiran yang kritis dan rasional tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara mendasar dan menyeluruh. Nah, kira-kira nih, ada berapa sih sudut pandang yang ada di dalam filsafat Pancasila itu? Nah, di dalam sudut pandang di dalam filsafat Pancasila itu ada 3. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Oh, berarti ada 3 sudut pandang ya? Kira-kira apa ya arti dari ketiga sudut pandang tersebut? Menurutku, ontologi itu adalah teori tentang suatu keberadaan atau eksistensi di bidang ini yang meliputi manusia, benda, dan alam semesta beserta isinya. Sedangkan epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mendalami tentang dasar-dasar, asal-muasal, ketentuan, susunan, metode, dan kesasihan sebuah ilmu pengetahuan. Kalau yang satunya, apa gak lupa nih? Kamu bisa jelasin gak, Nabila? Bisa dong. Jadi, aksiologi yaitu ilmu filsafat yang mendalami tentang makna, sumber, dan jenis sebuah nilai serta tingkatan dan hakikat yang terkandung di dalam sebuah nilai tersebut. Nah, sekarang kita udah tahu ya tentang sudut pandang Pancasila sebagai filsafat. Iya nih, selanjutnya apa saja sih pendekatan yang mendasari nilai-nilai pokok Pancasila sebagai suatu sistem filsafat? Nah, ada 2 pendekatan nih di dalam yang mendasari Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, secara deduktif. Dengan memakai pendekatan secara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat dan menganalisis isi dari Pancasila itu sendiri, serta menyusunnya secara sistematis jadi suatu keutuhan pandangan yang komprehensif. Dan yang kedua, secara induktif. Dengan memakai pendekatan ini, kalian bisa mengamati gejala-gejala yang timbul dalam menghadapi kehidupan sosial dan budaya pada masyarakat, lalu merefleksikannya lantas menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala yang timbul tersebut. Nah, jadi ada 2 ya yang mendasari Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Yang pertama ada secara deduktif, yang kedua ada secara induktif. Nah, selanjutnya nih, kalau prinsip-prinsipnya tuh apa saja sih? Jadi prinsip-prinsipnya itu ada 4. Yang pertama, kausa material. Kausa material yaitu sebuah sebab yang punya hubungan dengan materi atau bahan. Yang kedua, kausa formalis. Kausa formalis itu sebuah sebab yang mempunyai hubungan dengan asal mula sebuah bentuk.
Yang ketiga, kausa finalis. Kausa finalis merupakan sebuah sebab yang terkait dengan asal mula dari sebuah tujuan. Dan yang terakhir, ada kausa efisien. Kausa efisien itu merupakan sebuah sebab tentang asal mula dari sebuah karya. Oke, nah berarti ada 4 ya prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama kausa material, kausa formalitas, kausa finalis, dan kausa efisien. Nah sekarang kita bahas nih nilai-nilai filsafat Pancasila. Nah, oke. Sekarang buat Mbak Julia nih, menurut Anda sih ada berapa nilai-nilai filsafat Pancasila? Nilai-nilai filsafat itu sendiri ada 3. Yang pertama itu nilai Pancasila yang timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai yang ada di dalam Pancasila merupakan hasil dari pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ideologi Pancasila beda dengan ideologi lainnya, karena dalam isi Pancasila diambil dari nilai budaya bangsa dan religi yang sudah melekat erat. Jadi, jiwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Nah, sedangkan ideologi lain seperti sosialis, komunis, liberalis, dan lainnya itu hasil dari pemikiran filsafat orang. Nah bisa dilanjutin nih sama Mbak Nia. Nah, yang kedua, nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Dalam artian, di sini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia jadi pedoman bangsa buat mengatur aspek kehidupan bangsa dan bernegara, sehingga menjadi cermin jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai keadilan, kebaikan, kebenaran, dan kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang ketiga ada Pancasila adalah nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Nah, karena Pancasila bersumber dari kepribadian bangsa, jadi dalam perjalanannya akan selalu sama dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke, karena kita barusan udah nyebutin tentang nilai-nilai dari filsafat Pancasila, sekarang kayaknya kita harus tahu nih alasan mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat. Nah, ada alasan mengapa Pancasila ini disebut sebagai sistem filsafat, yaitu dalam sidang PPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Pancasila merupakan sistem filsafat hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Nah, hasil perenungan ini dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Nah, selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir, kefilsafatan. Fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa dan bernegara, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Wah, udah selesai nih. Terima kasih ya kepada Mbak Julia, Mbak Nabila, dan juga Mbak Nia. Kemudian saya akan membacakan nih simpulan pada pembahasan kita kali ini. Jadi, Pancasila sebagai sebuah filsafat, yaitu cerminan sebuah pemikiran yang kritis dan rasional tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara mendasar dan menyeluruh. Ada 3 sudut pandang yang ada di dalam filsafat Pancasila, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, aku bakal tambahin kesimpulan dari Edi. Selanjutnya, ada 2 pendekatan yang mendasari Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu secara deduktif dan induktif. Lalu, prinsip-prinsipnya ada kausa material, formalitas, finalis, dan efisien. Nah, banyak banget ya yang bisa kita dapat dari obrolan kita pada siang hari ini. Nah, iya, semoga bermanfaat dan juga membantu kalian dalam mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila, khususnya pada Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia ini. Oke, kayaknya udah cukup ya kita ngobrol-ngobrolnya.
Baik, itu saja dari kita. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.